Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Cermat, Cerdas Matematika bersama Miss Ege. Video kali ini akan membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, yang pertama mengenai perbandingan senilai. Kita lihat contoh permasalahan berikut. Kita perhatikan, misalkan 2 buah buku harganya Rp10.000. Tentukan harga 1 buah buku dan 3 buah buku. Buat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwa 2 buku itu harganya Rp10.000. Berarti kalau 1 buku, harga 1 buku berarti tinggal Rp10.000 dibagi 2 ya, sama dengan Rp5.000. Sehingga untuk 3 buah buku, berarti tinggal kalau 3 buku, tinggal 5.000 dikali 3 atau 3 kali 5.000 ya. Sama dengan 15.000. Sehingga kalau kita bentuk dalam sebuah tabel akan seperti ini ya. Jadi kalau 1 buku harganya 5.000, kalau 2 buku harganya 10.000, dan kalau 3 buku harganya 15.000. Nah, kalau kita lihat nih perbandingan dari banyak buku dan harganya, kita lihat nih kalau perbandingan 1 buku dengan 2 buku kan 1:2. Kalau harganya, harga 1 buku dibandingkan dengan harga 2 buku, itu kan 5.000 dibanding 10.000. Nah, perbandingannya gimana nih? 5.000 banding 10.000. Ini perbandingannya juga 1:2 ya. Nah, di sini ketika banyak bukunya bertambah, harganya juga bertambah nih. Kalau 1 buku 5.000, kalau 2 buku 10.000 akan bertambah juga. Nah, sehingga di sini kita lihat, kita simpulkan perbandingan antara banyak buku dengan harga buku adalah sama atau senilai. Tadi ya, 1/2 nih, 1 buku dengan 2 buku, banyaknya buku 1/2 bandingannya, 1:2. Kalau harga buku 5.000 banding 10.000, ini sama juga ya, 1/2. 5.000 banding 10.000, ya 1/2 juga. Yang ini banyak buku juga 1/2. Perbandingannya sama atau senilai. Jadi perbandingan tersebut disebut dengan perbandingan senilai. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini dengan kecepatan tetap, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km? Nah, dari sini kita tahu nih kalau misalkan semakin banyak jarak tempuhnya, semakin jauh jarak tempuhnya, maka akan semakin banyak bensin yang diperlukan. Begitupun sebaliknya, jika jaraknya semakin dekat, jarak tempuhnya semakin dekat, maka banyak bensinnya akan semakin sedikit. Nah, di sini jarak tempuh dan banyak bensin merupakan perbandingan senilai karena sama-sama ya, kalau nambah banyak, bensinnya juga banyak. Kalau mendekat, bensinnya juga makin kecil sedikit. Nah, maka kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jarak tempuh 60 km, bensinnya 5 liter. Kalau jarak tempuh 150 km, maka bensinnya kita belum tahu nih, X liter. Nah, karena perbandingannya senilai, maka bisa kita tuliskan seperti ini nih, jarak tempuhnya kan perbandingan untuk jarak tempuh 60 banding 150. Kemudian untuk bensinnya kan 5/X. Ini senilai, jadi posisinya sama. Nah, kemudian kita kali silang. Jadi 60 kali X sama dengan 5 kali 150. Maka nilai X-nya sama dengan 5 kali 150 per 60 sama dengan, nah di sini kita sederhanakan,
5 dibagi 5, 1, 60 dibagi 5, 12. Sehingga diperoleh 150 dibagi 12 sama dengan 12,5 liter. Jadi bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km adalah 12,5 liter. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan dua buah besaran dikatakan senilai jika besaran pertama bertambah dan besaran kedua juga bertambah. Jika besaran pertama berkurang, maka besaran kedua juga berkurang. Nah, jika kita tuliskan dalam sebuah persamaan, perbandingan A banding B senilai dengan C banding D, maka A banding B atau A per B sama dengan C per D. Atau ketika kita kali silang, maka diperoleh A kali D sama dengan B kali C. Untuk selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Misalkan seekor bebek menghabiskan pakan 1 kg per hari. Jika seorang peternak memiliki 60 kg pakan, berapa hari persediaan pakan ternak akan habis jika bebek yang dipelihara itu 1 ekor, 2 ekor, atau 3 ekor? Nah, kita buat perhitungannya. Jika 1 ekor berarti kan dia 6, kalau 1 ekor dari 60 kilo dibagi 1 ya, jadi 60. Tapi kalau misalkan 2 ekor, berarti kan dari 60 kilo dia dibagi 2 nih, dibagi ke 2 ekor, jadi 30 hari. Kalau 3 ekor, berarti 60 dibagi 3, sama dengan 20 hari. Nah, bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi banyaknya bebek 1 banyak menghabiskan harinya 60 hari, kalau 2 bebek 30 hari, kalau 3 bebek 20 hari. Nah, di sini kita lihat semakin bertambah banyak bebeknya, maka hari untuk menghabiskannya akan semakin kecil, makin cepat gitu habisnya ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, semakin banyak bebek yang dipelihara, maka akan semakin sedikit hari untuk menghabiskan persediaan pakannya. Dengan demikian, antara banyak bebek dan banyak hari atau waktu menghabiskan pakan merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena terbalik ya, kalau makin banyak bebeknya, makin sedikit harinya. Makin sedikit bebeknya, makin banyak hari untuk menghabiskan pakan. Jadi dia berbalik. Kalau dilihat dari perbandingannya, ini kan kalau banyak bebeknya 1 banding 2 nih. Kalau misalkan 1 sama 2, 1 banding 2. Kalau waktu menghabiskannya 60 banding 30. Atau 2 banding 1. Kebalik ya nih. 1 banding 2, kalau ini 2 banding 1. Terbalik perbandingannya. Nah, di sini maka dinamakan perbandingan berbalik nilai. Kita lihat contoh permasalahan selanjutnya. Dengan kecepatan mobil rata-rata 72 km per jam, jarak antara dua kota dapat ditempuh selama 5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil itu untuk menempuh jarak yang sama jika perjalanan dilakukan selama 8 jam? Nah, kalau misalkan kita berpikir secara logis, logika matematikanya, untuk menempuh jarak yang sama, jika kecepatan ditambah, maka waktu tempuh akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika kecepatannya dikurang, atau makin lambat ya kecepatannya, maka waktu tempuhnya akan semakin bertambah, akan makin lama. Nah, perbandingan antara kecepatan dan waktu tempuh merupakan perbandingan berbalik nilai, jadi kebalikan ya. Nah, kita tuliskan dalam bentuk tabel akan seperti ini. Nah, di sini untuk waktu tempuh selama 8 jam, kita masih belum tahu ya berapa kecepatannya, maka kita tuliskan dalam bentuk X. Nah, karena perbandingannya berbalik nilai, maka dari tabel ini kita tuliskan 72 per X sama dengan 8 per 5. Nah, di sini bukan lagi 5 per 8, tapi 8 per 5 dibalik. Karena perbandingannya tadi berbalik nilai. Nah, setelahnya kita kalikan silang, jadi X dikali 8, 8X, kemudian 72 dikali 5. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 72. 8 kali 5. Ya, jadi di sini 72 dibagi 8 sama dengan 9, kemudian dikali 5, maka hasilnya 45 km per jam. Jadi kecepatan
selama 8 jam itu 45 km per jam. Nah, dapat kita simpulkan perbandingan untuk dua besaran dikatakan berbalik nilai jika besaran pertama bertambah, maka besaran keduanya berkurang. Jika besaran pertama berkurang, maka besaran keduanya bertambah. Jadi kebalikan ya. Nah, jika kita tuliskan dalam persamaan, perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka kita tuliskan A per B sama dengan D per T dibalik ya. Atau ketika kita kalikan silang, maka hasilnya A kali C sama dengan B kali D. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dihubungi kontak-kontak yang sudah tercantum atau bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.